Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai bab baru, yaitu babus sidqi, bab tentang benar atau bab tentang jujur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa di awal kita juga mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di tempat yang tinggi dan mulia di sisinya, merahmati dan mengampuni kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan juga merahmati mengampuni kaum muslimin muslimat yang mengambil faidah dari kitab beliau Riyadhus Shalihin ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, babus sidqi, bab tentang as-sidq, jujur atau benar. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, ar-rajihu 'inda al-ulama'i anna as-sidqa mutabaqatul khabari lil waqi' wal kadhib 'aksuhu. Pendapat para ulama yang lebih kuat dalam mendefinisikan sidik, as-sidqu adalah tabaqatul khabari lil waqi', kesesuaian antara khabar atau informasi dengan realita. Maka ketika seseorang menginformasikan sesuatu dan informasinya sesuai dengan realita, maka ini disebut dengan as-sidqu. Atau dalam bahasa kita mungkin terjemahannya adalah benar, di informasi yang benar, yang shadiq. Wal kadhiba 'aksuhu, sementara lawan dari as-sidq yaitu al-kadhib, kebalikannya berarti informasi yang bertentangan dengan realita. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada juga yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan sidik ini, di mana mereka mengatakan as-sidqu istiwa'ul zahiri wal batini was-sirri wal alaniyah. Sidik adalah kesesuaian antara lahir dengan batin, antara ucapan dengan hati nurani, antara yang dirahasiakan dengan yang ditampakkan. Jadi tidak ada perbedaan antara luar dan dalam. Nah, definisi sidik seperti ini kalau kita terjemahkan mungkin lebih tepat, sidik kita terjemahkan jujur. Jadi seseorang dikatakan jujur adalah jika apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia yakini. Namun dalam definisi ini, seseorang yang jujur belum tentu benar. Artinya apa yang dia katakan walaupun sudah sesuai dengan apa yang dia yakini di dalam hati, tetapi belum tentu sesuai dengan realita.
Seperti misalnya ya, orang yang mengatakan misalnya bahwa ibu kota Indonesia adalah misalnya Banten, maka apa yang dia katakan bisa jadi sesuai dengan apa yang diyakini. Maka ketika dia mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, maka dalam hal ini dia jujur. Tetapi karena tidak sesuai dengan realita, di mana ibu kota Indonesia bukanlah Banten tetapi DKI Jakarta, maka apa yang dia katakan itu tidak benar, karena bertentangan dengan realita. Nah, tentunya yang paling baik ya adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya dan di saat yang sama juga sesuai dengan realita. Kemudian dikatakan di sini wa yumkinu an naqul, ya, mungkin juga kita untuk mengatakan bahwa as-sidqu adalah inna as-sidqa huwa muwafaqatul amali limuqtada awamir syar'i. Sidik adalah kesesuaian amal dengan tuntutan perintah syariat. Kesesuaian amal kita dengan apa yang dituntut oleh syariat, sesuai dengan perintah dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik, kita mulai dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi memulai bab as-sidq ini dengan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat. Surat Al-Ahzab ayat 35. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Surah Muhammad ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sidik, ya, bersama orang-orang yang benar dan jujur. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang mulia atau orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Banyak sifat yang disebutkan di ayat ini. Di antaranya adalah was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang sidik dan juga para perempuan yang sidik, jujur dan benar. Maka Allah janjikan di akhir ayatnya, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 21. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka sidik kepada Allah, berlaku benar di dalam ketakwaan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lakana khairan lahum, maka pastilah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang sidik, fal awwalu, maka hadis pertama adalah sebagai berikut. Ini adalah hadis pertama pada bab sidik, tetapi kalau kita lihat urutan dari awal hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, maka hadis ini adalah hadis ke-54, ya. Al-awwalu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar
Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini atau hadis yang ke-54 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya sidq itu mengantarkan kepada albir, berbagai kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, dan seorang laki-laki benar-benar berlaku sidik, terus-menerus dia berusaha untuk berlaku sidik, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang siddiq, orang yang senantiasa berlaku jujur dan benar, siddiq. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada berbagai kejahatan, berbagai penyimpangan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar berdusta, terus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta, kadzdzab. Na'udzubillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita lihat beberapa ungkapan di dalam hadis ini. Yang pertama, al-bir. Inna sidqa yahdi ilal bir. As-sidik tadi sudah kita jelaskan di awal, bahwa sidik itu dalam hadis ini dikatakan yahdi ilal bir, mengantarkan kepada albir. Apa itu albir? Di sini dikatakan ismun jami'un likulli khair. Albir adalah satu istilah yang mencakup seluruh kebaikan. Seluruh bentuk kebaikan ini albir, baik kebaikan dalam masalah keyakinan, akidah, ibadah, muamalah, dan lain-lain. Ini albir. Sebagaimana firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, dan seterusnya. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Siddiq, makna siddiq adalah secara bahasa, kata siddiq ini min abniyatil mubalaghah, di antara kata yang berbentuk mubalaghah. Mubalaghah itu artinya menunjukkan sesuatu yang sangat, sesuatu yang punya tingkatan yang tinggi. Bisa jadi karena frekuensinya yang tinggi atau karena kualitasnya yang tinggi. Nah, dalam hal ini siddiq berarti mubalaghah dalam sidik, ya, hal yang sangat dalam kejujuran dan kebenaran. Yaitu sidik adalah wa huwa man yatakarraru minhu sidqu hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqa. Ya, sidik adalah orang yang sifat sidiknya itu berulang-ulang pada dirinya, melekat pada dirinya. Hatta yasira sajiyatan, sehingga sidik itu menjadi karakternya, sajiyatan lahu wa khuluqa, menjadi akhlak atau perilakunya sehari-hari. Inilah yang disebut dengan siddiq. Wa mithlu dzalika kadzdzab. Begitu juga dengan istilah kadzdzab, ya, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba.
Kadzab yaitu orang yang yatakarraru minhul kadzib, berulang-ulang berdusta sehingga dusta menjadi karakternya dan menjadi akhlaknya. Na'udzubillah. Kemudian juga al-fujur. Makna al-fujur adalah al-a'malus sayyi'ah, amal-amal yang buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hatta yuktaba indallah, ya, siddiqan atau hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang yang senantiasa jujur maka dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, dan orang yang senantiasa berulang-ulang berlaku dusta maka dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau kadzab. Nah, yang maksud dengan dicatat di sisi Allah di sini dikatakan wal muradu izharu dzalika lil makhluqin. Maksud dicatat di sisi Allah di sini setelah dia terus-menerus berbuat jujur sehingga dicatat menjadi siddiq, atau sebaliknya orang yang berkali-kali berbuat dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, maksudnya adalah ditampakkan di hadapan makhluknya, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dicatat di sini adalah ditampakkan catatan itu atau label itu, ya, di hadapan orang lain, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan malaikat, di hadapan orang-orang yang beriman, dan di hadapan manusia secara umum. Imma bi an yaktubahu fi dzalika liyashtahira bihadhihi min as-sifataini fil mala'il a'la. Ya. Bentuk catatannya bisa berupa terkenal, ya. Dia menjadi terkenal, diomongin oleh orang, ya, menjadi buah bibir orang bahwa si fulan itu jujur, atau sebaliknya na'udzubillah min dzalik, si fulan itu pendusta. Wa imma bi an yulqa dzalika fi qulubin nasi wa alsinatihim kama yudha'u lahu al-qabulu aw al-baghdha. Atau bisa juga di dalam hati manusia, ya, karakternya itu diterima. Kalau siddiq dia menjadi orang yang diterima, kalau yang pendusta dia menjadi dibenci oleh banyak orang. Jadi itu yang dimaksud dengan yuktaba di situ adalah ditampakkan di hadapan makhluk. Adapun catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketetapan Allah ini sudah ada sebelum terjadi. Jadi tidak menunggu seseorang itu berdusta, mengulang-ulang kedustaan baru kemudian Allah catat. Tidak demikian. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu si fulan ini pendusta atau jujur sebelum terjadi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Inilah yang disebut dengan wa illa faqadarullahi subhanahu wa ta'ala wa kitabuhu sabiqu qad sabaqa bi kulli dzalik. Nah, ini juga seperti ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa liya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, atau dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara kalian yang benar imannya dan siapa yang pura-pura atau palsu imannya. Yang maksud dengan supaya Allah mengetahui, maksudnya adalah supaya Allah memberitahukan, ya, kepada orang-orang beriman, atau supaya Allah menampakkan bukti konkret di hadapan orang-orang beriman, ya, siapa yang di antara mereka yang imannya jujur dan imannya yang palsu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuannya tidak membutuhkan sebab atau tidak membutuhkan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sebelum segala sesuatu terjadi. Yang berikutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lihat afadal hadis, faedah hadis ini. Yang pertama, at-targhibu fi sidqi
li'annahu sababu kulli khair. Hadis ini memberikan arahan, memberikan motivasi kita untuk senantiasa bersifat jujur atau bersikap benar. Mengapa? Karena sidik itu sababu kulli khair, sebab segala kebaikan. Sekaligus hadis ini juga tahdzir, wa tahdziru minal kadhib, ya, memperingatkan kita dari sifat dusta, bohong. Li'annahu sababu kulli syarr, karena dusta itu adalah sebab segala keburukan dan kejahatan. Wa anna man ishtuhira bi syai'in sahha an yusaf bih. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang terkenal dengan satu sifat, maka dia sah untuk disifati atau dijuluki dengan sifat yang terkenal itu yang ada pada dirinya. Apalagi memang misalnya dia sendiri yang mempopulerkan dirinya dengan satu sifat tertentu, maka wajar kalau orang lain kemudian memanggilnya dengan karakter atau sifat itu. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini, as-sawabu wal iqabu yatarattabu ala ma yaqumu bihi al-insanu min amali khairin aw syarrin. Bahwa reward atau punishment, pahala maupun sanksi atau siksaan, ancaman dari Allah ini terkait dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Kalau amal baik, maka dia mendapatkan thawab. Kalau amal buruk, dia terancam mendapatkan iqab, sanksi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau Allah tidak berkenan mengampuninya. Langsung kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadithul khamis wal khamsun, hadis yang ke-55, atau Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini as-tsani, hadis kedua dari bab sidik. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan keterangan sedikit di sini, qauluhu, sabda Rasul, yaribuka, huwa bi fathi ya wa dhammiha. Bisa dibaca yaribuka, ya-nya berbaris fathah. Bisa juga dibaca yuribuka. Tetapi nanti dijelaskan bahwa yaribuka ini afsah. Ya, yaribuka ini lebih fasih daripada yuribuka. Wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fi. Maknanya adalah tinggalkan yang kehalalannya, kebolehannya kamu ragukan, dan beralihlah kepada hal-hal yang tidak meragukan. Terjemahannya ya, secara lengkap kurang lebih dari Abu Muhammad, ini kunyahnya ya, yaitu Al-Hasan, nama beliau Al-Hasan bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Al-Hasan berkata, hafiztu, aku hafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, kakek beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, sesuatu yang halalnya atau bolehnya meragukan tinggalkan, ila ma la yaribuk, kepada hal yang meyakinkan, yang halalnya yakin, bolehnya yakin, boleh kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Yang ragu jangan dilakukan.
Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena kebenaran itu adalah ketenangan batin. Wal kadhiba ribatun, dan kedustaan itu adalah keraguan-raguan, tidak tenang. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mengikuti keyakinan nurani iman kita bahwa sesuatu itu meragukan, maka itu bisa membuat kita menjadi tidak tenang. Tapi kalau kita mengambil sesuatu yang jelas-jelas benar, tidak ada keraguan, maka itu adalah tuma'ninah, ketenangan batin. Dan jangan sampai mendustakan diri kita sendiri. Sesuatu yang sebetulnya kita ragu, tapi kemudian kita memaksakan diri untuk melakukannya, seolah-olah kita di situ mendustai diri kita sendiri, dan itu justru membuat hati ini tidak tenang. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, waqal, dan beliau berkata haditsun sahih. Hadis ini hadis sahih. Sebelum kita melihat kandungan hadis ini, kita lihat dulu profil singkat perawi hadis ini, yaitu Al-Hasan bin Ali Abu Muhammad. Tarjamatus sahabiyyi rawi hadis, profil sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau adalah Abu Muhammad, ini kunyahnya, namanya adalah Al-Hasan. Kannahu wa sammahu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi kunyah dan memberi namanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, cucu beliau. Ibnu Ali. Hasan ini adalah putra dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ummuhu Fatimatuz Zahra. Ibundanya, ibunda dari Al-Hasan ini adalah putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Wulida muntasafa Ramadan sanata 3 min al-hijrah ala al-asah. Al-Hasan ini dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Di 3 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, ala al-asah, dalam pendapat yang paling valid, yang mendekati valid, itu tahunnya 3 Hijriah. Wa mata masmuman, dan beliau meninggal dalam keadaan diracun, sanata arba'in wa arba'in, pada tahun 44 Hijriah. Wa qila ghairu dzalik, dan ada juga informasi atau pendapat lain tentang tahun wafatnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini. Wa yakfika fi fadlihi al-hadits sahih. Cukuplah kalau kita ingin mengetahui fadilah, keutamaan, kebesaran dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini, hadis sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu faruqiya ilaihi Al-Hasan faamsakahu waltafata ila an-nas summa qala. Satu hari Nabi SAW sedang berkhutbah di mimbar, lalu Al-Hasan ikut naik ke atas mimbar, fa'amsakahu, maka saat itu Al-Hasan masih kecil dipegang oleh Rasul, didekatkan ke digendong, waltafata ilan nas, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya sambil berkata, summa qala inna bani hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini, maksudnya adalah cucuku ini adalah sayyid, seorang pemimpin, dan akan menjadi seorang pemimpin. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, dan di masa depan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengan putraku ini dua kelompok besar kaum muslimin yang
bertikai, yang berselisih. Dan ini terbukti terjadi pada saat terjadi perbedaan pendapat antara kaum muslimin yang mendukung Ali bin Abi Thalib dengan kaum muslimin yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Ali syahid wafat, maka para pendukung Ali kemudian mengangkat Al-Hasan sebagai khalifah mereka, tapi kemudian Al-Hasan mundur dari kekhalifahannya dan menyerahkannya secara sukarela kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sini dikatakan fakana kadzalik. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terjadi. Fa innahu lamma istukhlifa ba'da mauti abihi wa kharaja liqitali Muawiyah wa arafa annahu la yakhlusul amru li ahadin hatta yuqtala jam'un katsirun minal janibain. Jadi ketika Ali wafat, kemudian Al-Hasan diangkat oleh para pendukung Ali sebagai pengganti Ali sebagai khalifah, sementara Muawiyah juga diangkat sebagai khalifah oleh para pendukungnya, maka akan terjadi pertempuran yang berlanjut lagi. Maka Al-Hasan mengetahui bahwa ini tidak akan berhenti, ya, kecuali memakan korban yang demikian besar dari kedua belah pihak. Maka imtathala isyarata jaddihi, Al-Hasan pun melaksanakan isyarat yang telah disampaikan oleh kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raghiba 'anil khilafah, dan Al-Hasan pun tidak punya keinginan untuk tetap menjadi khalifah. Wa nazala anha, beliau mundur, li Muawiyah, dan menyerahkan kepemimpinan total kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wasallamaha lahu taw'an, secara sukarela, wa zuhdan, dan juga untuk menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang zuhud, tidak punya ambisi terhadap jabatan, kecuali kalau memang jabatan itu bisa memberikan maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin. Tetapi jika justru jabatan itu ya bisa mengakibatkan pertumpahan darah kaum muslimin, beliau mundur. Zuhdan wa hiqnan li dima'il muslimin, dan dalam rangka ya menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin, wa amwalihim, juga harta mereka yang bisa terbuang. Oleh karena itu beliau kemudian mundur dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah ala syurutin, dengan mengajukan beberapa syarat kepada Muawiyah. Ya, waffa lahu Muawiyatu bimu'dhamiha, yang Muawiyah sendiri kemudian dapat memenuhi sebagian besar syarat-syarat yang diminta oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Itu diantara keutamaan cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa manaqibuhu kathiratun, keutamaan-keutamaan yang lain sangat banyak. Wa fadailuhu jumlatun syahirah wa huwa minal hukama'il qurama'il asqiya. Al-Hasan ini terhitung sebagai orang yang sangat bijak, dermawan, bahkan sangat dermawan. Ruwiya lahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 haditsan. Tercatat beliau meriwayatkan hadis Rasul sebanyak 13 hadis. Wa rawalahu ashabus sunanil arba'ah, di mana hadis-hadis beliau ini diriwayatkan oleh para ulama hadis penulis sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah di antara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ungkapan di dalam hadis tadi, yari buka bi fathil ya, dengan huruf ya-nya fathah, yari buka, min roba, ini berasal dari fi'il madi roba yaribu. Bisa juga wa dhammiha, yuri buka,
dari fi'il madhi araba yuribu, tetapi wal fathu afsah, yaribuka ini lebih fasih. Lebih baik kita membacanya da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kemudian tuma'ninah, makna tuma'ninah berasal dari kata itma'anna. Itma'anna al-qalbu maknanya adalah sakana walam yaqlaq, ketenangan hati, tidak gelisah. Jujur itu akan menghasilkan ketentraman batin, menjauhkan kita dari kegelisahan. Faedah hadis ini yang pertama, istihbabut tanazzuhi 'anis syubuhat. Ya, hadis ini menunjukkan disukai apabila kita bersikap menjauhkan diri, membersihkan diri dari syubhat, hal-hal yang samar atau tidak jelas apakah halal ataukah haram. Wal iqdami ala ma huwa halalun bayyin, dan ya, kita hendaknya maju ya atau melakoni hal-hal yang halal yang jelas saja, sedangkan yang tidak halal haram wajib kita jauhi, dan yang syubhat dianjurkan juga kita untuk menjauhi. Mengapa? Karena di dalam hadis lain Imam An-Nawawi menyebutkannya, kalau tidak salah di hadis yang ke-6 ya, hadis 40, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Jadi sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ya, kalau yang tidak jelas itulah yang syubhat. Maka kenapa yang syubhat itu sebaiknya kita hindari? Di sini dikatakan, mengutip hadis juga, li'anna man ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Nah, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Maksudnya membebaskan agamanya dari hal-hal yang membahayakan agamanya, dan juga membebaskan dirinya dari kehormatannya dari kecurigaan dan tuduhan orang lain. Nah, hal-hal yang syubhat itu bisa menjadi pintu tuduhan atau pintu kecurigaan. Maka siapa yang meninggalkan yang syubhat, dia membebaskan agamanya dari hal-hal yang bisa merusak, dan juga membebaskan kehormatannya dari tuduhan dan kecurigaan manusia. Yang terakhir pada malam hari ini yaitu hadis yang ke-56 atau hadis ketiga dari bab sidik ini, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan as-salitsu, hadis yang ketiga, an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqlah. Qala Hiraqlu famadha ya'murukum, yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga pada bab sidik ini dari Abu Sufyan bin Harb. Namanya jarang dikenal orang, biasanya orang lebih sering menyebut Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kunyahnya, namanya adalah Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Fi hadithihi at-tawil, kata Imam Nawawi, ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang panjang, yaitu saat Abu Sufyan fi qissati Hiraqlah, mengisahkan, menceritakan pertemuannya dengan Raja Heraklius yang saat itu sedang berada di Syam. Ya. Qal Hiraqlu. Hadisnya panjang, tapi
Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ketiga bab sidik ini hanya mengutip sebagian kecilnya saja, di mana Heraklius, Kaisar Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad, orang yang mengaku nabi yang kalian musuhi, wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Ketika bertemu dengan Heraklius, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qala Abu Sufyan menjawab, qultu, aku katakan kepadanya, yaqul, bahwa Muhammad memerintahkan u'budullah, ya, beribadahlah kepada Allah wahdahu saja, jangan menyekutukan, beribadahlah kepada Allah saja, la tusyriku bihi syai'an, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Kemudian juga Muhammad memerintahkan kami, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diyakini atau dikatakan oleh nenek moyang kalian berupa penyembahan berhala. Wa ya'muruna bis shalah, dia juga memerintahkan kami melakukan salat. Wasidqi, nah ini yang menjadi kaitannya dengan bab sidik ini. Wasidqi, Muhammad juga menyuruh kami untuk berlaku sidik, jujur atau benar. Wal afaf, bersikap atau bersifat iffah. Iffah adalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak elok. Tidak hanya yang tidak halal, tapi juga yang tidak elok atau tidak pantas. Wasilah, dan juga Rasul atau Muhammad memerintahkan kami untuk menjaga hubungan silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekilas tentang profil Abu Sufyan, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Sufyan, namanya Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Jadi bertemu nasabnya dengan Rasul, ya, di Abdu Manaf. Jadi beliau sama-sama orang Quraisy dengan Rasulullah SAW, satu suku, satu kabilah, itu suku Quraisy. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wulida qabla al-fil bi 10 sinin. Abu Sufyan ini dilahirkan 10 tahun sebelum peristiwa gajah, peristiwa penyerangan Ka'bah, upaya penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha, yang kemudian Allah hancurkan dengan pasukan gajahnya. Allah hancurkan dengan dikirim burung, ya, yang membinasakan mereka, yang Allah abadikan di dalam surat Al-Fil. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Abu Sufyan ini 10 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sendiri dilahirkan pada tahun gajah, tepatnya 50 hari setelah peristiwa kehancuran tentara gajah. Wa aslama lailatal fathi. Abu Sufyan ini masuk Islam di malam menjelang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, saat Rasulullah SAW memasuki kota Makkah. Wa kana minal mu'allafati qulubuhum. Abu Sufyan ini termasuk mu'allaf saat itu. Tsumma hasuna islamuhu. Tapi kemudian Islamnya sangat baik. Wa syahida Hunainan wa atahu min ghanaimiha 100 ba'irin wa 40 uqiyah. Ya, Abu Sufyan ikut serta dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW, dan ketika menang Rasul memberikan ghanimah kepada Abu Sufyan berupa 100 ekor unta dan 40 uqiyah emas. Uqiyah itu kalau untuk emas itu ya kurang lebih nyaris hampir 30 gram satu uqiyah.
Berarti kalau 40 ukiah ya 1 kilogram lebih emas dengan 100 ekor unta. Karena beliau mu'allaf baru saja masuk Islam, maka Rasul memberikan ghanimah yang banyak kepada mereka, para mu'allaf. Wa a'ta libnaihi Yazid wa Muawiyah. Juga Rasul memberikan kepada dua putra Abu Sufyan, yaitu Yazid dan Muawiyah. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkomentar tentang hal ini, wallahi demi Allah, innaka lakarim, sesungguhnya engkau Muhammad, wahai Rasul, betul-betul orang yang dermawan. Fidaka abi wa ummi, ya, demi ibu dan ayahku yang menjadi tebusannya, yang siap menjadi tebusanmu, wahai Rasul, engkau benar-benar orang yang dermawan. Walaqad harabtuka fa ni'mal muharibu kuntah, sungguh dulu aku telah memerangimu dan engkau adalah sebaik-baik orang yang berperang denganku. Walaqad salamtuka, dan saat ini pun ya kita berdamai. Fa ni'mal musalimu anta, maka engkau juga adalah sebaik-baik orang yang berdamai dengan Allah. Wa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan sebaiknya. Tsumma syahida Taif, beliau juga ikut dalam pengepungan kota Taif bersama Rasulullah SAW. Wa fuqiat ainuhu yawma idzin, dalam peristiwa itu satu matanya kemudian kena musibah sehingga diriwayatkan buta. Wa fuqiat ainuhu al-ukhra yawmal yarmuk, kemudian satu matanya lagi buta juga, mengalami musibah dalam perang Yarmuk. Ista'malahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Najran, beliau mengangkat, Rasulullah SAW mengangkat Abu Sufyan menjadi pemimpin Najran. Famata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alaiha, dan sampai Rasul wafat, Abu Sufyan saat itu masih menjadi pemimpin gubernur Najran. Mata bil Madinah sanata ihda aw ithnataini wa thalathin, wafat di Madinah Abu Sufyan ini pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Walahu thamanun wa thamanun, umur beliau saat itu adalah 88 tahun. Tapi ada riwayat lain mengatakan bahwa umur beliau adalah 93 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini ya ada beberapa faidah. Yang pertama, mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wa syuhratuhu bihi wa syahadatul a'da'i lahu bidzalik. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang selalu jujur dan benar. Di as-sidqu itu menjadi lazim, sifat sidik itu menjadi lazim, dan ini merupakan sifat wajib bagi setiap nabi dan rasul, sidik, jujur. Wa syuhratuhu bihi, dan ini juga terkenal, ya, sifat sidik ini terkenal pada diri Rasul dan diakui oleh musuh, bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Dalam hal ini adalah Abu Sufyan yang saat itu masih menjadi lawan Rasulullah SAW, karena peristiwa Abu Sufyan bertemu dengan Raja Heraklius itu terjadi pada tahun 6 Hijriah kurang lebih, setelah peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gencatan senjata dengan Quraisy, dan saat itu Abu Sufyan tentunya menjadi salah satu pimpinan Quraisy, ya, menjadi salah satu pimpinan Quraisy. Dan Quraisy mustahil mau berdamai atau melakukan gencatan senjata dengan Rasul, ya, kalau mereka tidak melihat bahwa Rasulullah SAW sudah semakin kuat dengan kaum muslimin. Jadi saat itu Rasulullah SAW dengan kaum muslimin sudah semakin berwibawa, apalagi setelah berhasil
menaklukkan orang-orang Yahudi di Khaybar dan seterusnya. Mereka sendiri mengalami kekalahan di Badr, ya. Di Uhud juga mereka orang-orang Quraisy nyaris kalah. Jadi wibawa dan nama besar Rasul dan kaum muslimin ini sudah mulai menggentarkan Quraisy, termasuk Abu Sufyan. Nah, saat itu Abu Sufyan sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam membawa barang dagangan Quraisy. Nah, saat itu pula Heraklius, Kaisar Romawi Timur yang saat itu masih berada di Syam. Baru saja Heraklius juga baru saja menang melawan Persia. Setelah beberapa kali kalah dan terpukul mundur, sehingga kekuasaan Romawi Timur yang ada di sekitar Jazirah Arab direbut oleh Persia. Tapi kemudian setelah Heraklius menjadi Kaisar Romawi Timur, beliau berhasil menyusun kembali kekuatan Romawi Timur dan bisa mengalahkan Persia. Di saat itu Romawi Timur baru saja menang dan Quraisy baru saja melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah SAW, dengan kaum muslimin. Maka saat itu Rasulullah SAW kemudian mengirim surat kepada Heraklius, kepada para raja termasuk Heraklius, mengajak masuk Islam. Nah, Heraklius setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, ya beliau ingin menyelidiki lebih jauh, ya siapa Muhammad ini, yang sebetulnya ciri-cirinya, kemudian ajarannya sudah dia ketahui, apalagi dia seorang yang membaca kitab Injil, di mana Injil menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Nah, tapi Heraklius ingin mengetahui lebih jauh dari orang dekat Muhammad, orang yang paling tahu nasabnya, paling tahu keadaannya, dan beliau mendengar bahwa ada orang-orang Mekah yang sedang berada di Syam. Maka singkat cerita Heraklius pun memanggil mereka, mengundang mereka untuk menemuinya di satu wilayah Romawi Timur di Syam. Maka singkat cerita Abu Sufyan bertemu. Salah satu yang ditanyakan oleh Heraklius adalah, apakah sebelum kalian tuduh dia berbohong karena dia mengaku sebagai nabi, apakah kalian pernah menuduh Muhammad berbohong sebelumnya? Kata Abu Sufyan, belum pernah. Sejauh yang kami ketahui, dia tidak pernah berbohong. Jadi ini adalah syahadatul a'da, kesaksian musuh, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya. Begitu juga di antara pertanyaan Heraklius adalah, apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja atau penguasa? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Heraklius mengatakan, kalau seandainya nenek moyangnya ada yang menjadi raja, maka kalian akan menuduhnya dia ingin mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Itu juga kemudian ketika Abu Sufyan mengatakan dia tidak pernah berbohong sebelumnya, kami tidak pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku jadi nabi. Hanya setelah dia mengaku jadi nabi saja kami menganggap dia bohong. Kata Heraklius, kalau dia tidak pernah berbohong kepada kalian, maka mustahil dia berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku menerima wahyu dari Allah padahal tidak. Jadi sebetulnya Heraklius sudah mengetahui betul kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan bahwa beliau nyaris saja masuk Islam kalau tidak khawatir akan dilengsarkan atau tidak didukung oleh para punggawa kerajaan yang lain. Faedah hadis yang kedua, ra'su hadzal dini tauhidullah azza wa jalla wa adamul isyraki bihi wa huwa manba'ul fadail. Modal atau yang menjadi dasar agama ini adalah tauhid, mengesahkan Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukannya.
Dan tauhid ini merupakan mamba'ul fadail, sumber dari segala akhlak yang terpuji yang lain, sumber dari segala keutamaan yang lain, termasuk as-sidq, termasuk afaf, dan seterusnya. Dan yang terakhir, at-tanfiru min taqlidil aba al-kafirin wa ghairis salihin. Hadis ini juga mengingatkan kita untuk menjauhi sifat taklid ya terhadap aba atau nenek moyang yang tidak beriman. Jadi bersikap membeo atau taklid terhadap nenek moyang yang tidak beriman ini dilarang. Atau orang tua atau nenek moyang yang tidak soleh, jadi mengikuti nenek moyang yang tidak beriman, mengikuti nenek moyang yang tidak soleh tanpa sikap kritis, ini dilarang di dalam Islam. Tetapi kalau pendahulu kita adalah orang-orang yang beriman, ya, atau pendahulu kita adalah orang-orang yang soleh, maka sebaliknya kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita bahas pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab.